훔치곤 너무 생생했어. Halo guys, jumpa lagi di channel Mr. BG, channel yang pas buat kalian para penikmat alur film. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Strike Hair Salon. Film ini rilis di tahun 2015. Ya, nggak usah berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, nggak usah nyinyir sana-sini seperti mulut tetangga yang tak terkendali. Langsung saja kita seruput dulu kopinya. Mantap. Di awal film diperlihatkan ada seorang pria berkacamata yang sedang menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian ada seorang wanita yang berlari menghampirinya. Pria itu bernama Johnny dan yang wanita bernama Desi. Kemudian scene berganti. Terlihat Johnny yang sedang mencuci rambutnya di sebuah salon. Dikarenakan dia sudah 3 hari belum keramas guys. Dan wanita yang mencuci rambutnya itu ialah Desi. Ternyata Desi bekerja di sebuah salon. Mereka berdua terlihat sedang asik ngobrol membicarakan sesuatu. Johnny juga tak lupa mencuri-curi kesempatan. Mulailah tangan Johnny bergerak dan berjalan di atas lahan milik Desi. Dan sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi. Pagi harinya terlihat Desi yang sedang bersih-bersih salon. Tak lama berselang ada seorang pria yang datang. Pria itu memakai penutup kepala. Datang ke situ dengan maksud mau mencuci rambutnya. Kemudian Desi mempersilahkannya masuk. Pas pria itu sudah duduk, Desi pun membuka penutup kepalanya. Setelah dibuka, Desi pun kaget. Ternyata gak ada rambutnya guys, alias botak. Dia bingung mau diapain. Akhirnya disiramlah pala si paman sambil dipijat dengan lembut. Paman botak itu pun terlihat sangat menikmatinya. Kemudian scene berpindah. Terlihat Desi yang sedang duduk ngobrol dengan teman kerjanya. Temannya itu bernama Nova. Sepertinya mereka sedang curhat menceritakan keluh kesahnya dalam bekerja. Keesokan harinya terlihat Nova yang baru sampai tempat kerjanya. Beberapa saat kemudian ada seorang pria yang datang. Pria itu bernama Alex. Dia ngomong bahwa dia ingin mencuci rambutnya. Nova awalnya bengong melihat pria tampan di depannya. Kemudian dia mempersilahkan Alex untuk duduk. Rupanya Nova tertarik dengan pria tersebut. Terus dia lanjut memijat dan mencuci rambutnya si Alex. Kemudian scene berpindah. Terlihat Alex yang sedang berjalan di sebuah kantor perusahaan. Dia berjalan menemui Johnny. Ternyata Alex ialah atasannya si Johnny. Dia pun ngobrol sebentar dengan Johnny. Kemudian dia berjalan menuju ke ruangannya. Malam harinya terlihat Johnny yang sedang mengetuk pintu. Ternyata dia datang ke rumah Nova. Beberapa saat kemudian Nova membukakan pintu. Nova melihat Johnny berdiri di depan pintu dengan membawa seikat bunga.
Kemudian Nova dengan senang hati menerimanya dan mempersilahkan Joni masuk. Setelah di dalam rumah, mereka tampak asik membicarakan sesuatu. Di sana Joni juga mencoba untuk merayu Nova, dan dia juga mengeluarkan jurus buaya darat yang dimilikinya. Dan terjadilah proses pencangkulan dan saling menanam benih di lahan milik Nova. Kemudian scene berganti, terlihat Joni yang sedang duduk sendiri menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian ada seorang gadis berkacamata yang menghampirinya. Wanita itu bernama Siska. Kemudian setelah duduk, ternyata Joni mengajak Siska minum ciu oplosan. Di situ Joni curhat dan menceritakan banyak hal. Menceritakan kisah hidupnya dan juga kisah cintanya dengan Desi. Karena kebanyakan oplosan, akhirnya Siska pun sampai tak sadarkan diri. Kemudian Joni menggendongnya dan mengantarkannya pulang ke rumah. Pagi harinya terlihat Joni yang sedang menyetir mobil, dan di kursi belakang ada Alex yang sedang duduk. Alex ngomong bahwa dia ingin mengajak Joni pergi ke suatu tempat. Ternyata Alex mengajak Joni pergi ke sebuah villa. Di sana sudah ada Desi dan Nova yang sudah menunggu. Kayaknya mereka sudah janjian, guys. Setelah itu mereka pun duduk ngobrol sambil menikmati ciu oplosan. Setelah minum cukup banyak, Desi mengajak Joni ke belakang. Sepertinya Desi ingin mengatakan sesuatu. Di situ Desi mengatakan bahwa dia suka dengan Alex dan dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Joni. Joni sangat kaget mendengar hal itu. Kemudian dia ngomong bahwa dia masih sayang sama Desi. Akan tetapi Desi sudah tidak memperdulikannya lagi. Kemudian dia pun pergi. Malam harinya Desi, Nova, dan Alex sedang duduk menikmati oplosan. Dan terlihat Joni hanya bisa melihat mereka dari balik jendela dengan hati yang sudah hancur karena ditinggalkan oleh Desi. Di situ Desi nampaknya sangat terobsesi dengan Alex. Nah, pas Alex dan Nova pergi ke belakang, Desi nampak mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ternyata dia menaruh obat tidur ke dalam gelasnya Nova. Setelah minum, nampak Nova yang sudah tertidur pulas di kamarnya. Dan Desi pun mengambil kesempatan itu. Di situ Desi mencoba untuk merayu Alex yang sudah terpengaruh ciu oplosan. Desi pun menggoda Alex dan mengajak Alex untuk menanam benih. Dan terjadilah proses bercocok tanam dan saling menanam benih di lahan milik Desi. Keesokan harinya terlihat Joni yang sedang ketiduran di kantor. Tampaknya dia kelelahan, lelah hati dan pikiran karena sudah ditinggalkan pujaan hatinya. Beberapa saat kemudian Siska datang dan menawarkan segelas kopi. Joni menerima kopi tersebut dan langsung meminumnya. Setelah itu dia berjalan menemui Alex dan memberinya sebuah surat. Ternyata itu adalah surat resign. Joni bermaksud mengundurkan diri dari perusahaan. Kemudian Joni melangkah keluar untuk meninggalkan perusahaan. Sesampainya di pintu, ternyata di sana ada Siska yang menunggunya. Joni ngomong sama Siska, dia mau pamit keluar.
Akan tetapi Siska ngomong bahwa sebenarnya dia suka dengan Johnny. Johnny pun sangat senang mendengar hal itu. Kemudian Johnny memegang tangan Siska. Mereka berdua pun pergi bersama. Entah apa yang mau dilakukan mereka berdua, guys. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang mau request alur film, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.